Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pelindungan-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Biarlah Engkau yang disenangkan, biarlah Engkau yang bertahta atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita mau sama katakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah.
balas kebaikan-Mu Yesus. Dan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Oh Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Yesus. Kasih setiamu kami rasakan, kebaikan-Mu kami rasakan. Oh Yesus, oh Yesus, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, biasanya Kau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Yesus, Kau yang layak disembah. Kita mau sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, dan kita ada dalam keadaan baik, sehat, tak kurang dari suatu apapun, sehingga kita mengucap syukur lewat ibadah ini. 1 jam, sekitar 1 jam 15 menit, Bapak Ibu fokus kepada puji-pujian, demikian juga kepada firman Tuhan sampai pada akhir ibadah ini. Saya kira 1 jam 15 menit tidaklah terlalu lama Bapak Ibu. Ya, mungkin banyak gangguan dalam kita beribadah, tapi Bapak Ibu punya komitmen untuk kita fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudaraku, Allah itu pohon kehidupan. Ini menarik bagi saya Bapak Ibu ketika saya membaca ayat ini. Di dalam
Amsal 3 ayat 18. Ya, mari kita akan simak bersama ayat ini. Amsal 3 ayat yang ke-18. Tolong dibacakan. Amsal 3 ayat yang ke-18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Pengamsal Salomo menulis di sini ia, artinya Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat sebelumnya, konteksnya berbicara mengenai Tuhan yang memberikan pengajaran di dalam ayat yang ke-12. Kemudian dikatakan juga bahwa Tuhan yang memberkati umat-umatnya. Dan kemudian dalam ayat 18 ini dikatakan ia menjadi pohon kehidupan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pengamsal atau Raja Salomo ini ketika menulis pohon kehidupan, semua orang yang membacanya pasti pikirannya langsung tertuju kepada pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Karena nggak ada lagi pohon kehidupan yang lain Bapak Ibu. Jadi pengamsal ini dengan hikmat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu pohon kehidupan. Lalu apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah demikian. Jadi saya coba sampaikan terlebih dulu. Ini adalah tema kelanjutan dari Allah yang dahsyat itu. Minggu yang lalu saya sampaikan mengenai Allah yang dahsyat. Ya, Allah yang dahsyat itu bagi bangsa Israel adalah Allah yang secara fisik terlihat kuasanya. Bagaimana Allah yang dahsyat itu menyertai bangsa Israel, ya membelah laut, kemudian membelah batu karang sampai mengeluarkan air. Allah yang dahsyat itu kemudian menyertai bangsa Israel, siang hari disertai dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api, tidak ada makanan diberi dengan mana. Mereka kemudian berkata, aku bosan dengan mana ini, dan kemudian diberikan daging. Betapa dahsyatnya. Itu secara fisik Bapak Ibu. Sekarang kita berubah. Walaupun ada banyak hal yang orang yang tidak mau berubah ya, secara fisik menuju kepada secara rohani Bapak Ibu. Ada orang yang sangat mengagumkan terhadap hal-hal yang fisik, tapi melupakan hal-hal yang bersifat rohani. Yerusalem itu adalah secara fisik. Tapi Yerusalem baru adalah secara rohani. Jadi Tuhan itu membuat satu pergeseran dari yang fisik kepada yang rohani Bapak Ibu. Jadi kalau kita makan babi, haram. Itu fisik gitu. Masuk gereja harus cuci tangan, cuci kaki, basuh, itu fisik. Bukan berarti nggak penting Bapak Ibu kemudian tidak perlu mandi. Ya, bayangkan kalau tidak perlu mandi, saya akan mengeluarkan banyak parfum untuk menyemprot gereja ini. Penting. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang harus kita perhatikan tentang rohani kita. Allah berkarya bagi bangsa Israel itu dengan cara yang fisik, yang mengeksplor ya, mengeluarkan semuanya, kuasa Allah. Iya. Kalau mereka taat, mereka diberkati. Mereka menang perang, hasil panen melimpah, tidak ada sakit penyakit. Tapi begitu mereka tidak taat, mereka kalah. Masih ingat mengenai tabut perjanjian Bapak Ibu? Masih ingat ya? Tabut perjanjian peti yang berisi mana, kemudian
tongkat Harun, dan kemudian 2 loh batu. Mereka harus diangkut oleh orang-orang Lewi, dan kemudian ketika kakinya menginjak, maka terbelahlah laut itu. Ketika perang mereka membawa peti itu dan mereka mengalami kemenangan. Semua berbicara tentang hal yang fisik yang terlihat. Termasuk ketika pengamsal ini berkata Allah itu pohon kehidupan, maka tinjauannya bukan secara non fisik, fisik lagi. Mari kita tinjau secara non fisik, Bapak Ibu. Walaupun ketika pengamsal ini menulis ia menjadi pohon kehidupan, maka sang pembaca, semua yang membaca langsung tertuju kepada pohon kehidupan yang satu-satunya tidak ada di dunia yang lain, Bapak Ibu. Satu-satunya pohon itu ada di Taman Eden. Mereka pasti sudah mengetahui kisah mengenai pohon kehidupan itu. Tuhan katakan, semua tanaman, semua buah-buahan ini boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Sebab pada saat kamu memakannya, kamu mati. Dan kemudian mereka, Adam dan Hawa, tergoda, Bapak Ibu. Berhari-hari, ya Alkitab tidak mencatat ya, walaupun Alkitab ini mencatat secara ringkas, secara singkat, ya tiba-tiba kemudian Hawa ngambil buah pengetahuan baik dan jahat. Dan mereka kemudian jatuh. Ya sesungguhnya itu butuh waktu yang panjang untuk iblis menggodanya. Sampai pada hari H dia jatuh di dalam dosa. Ketika mereka jatuh di dalam dosa dan kemudian Alkitab mencatat, ya bisa dibaca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-24. Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat yang ke-24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mereka jatuh dalam dosa. Sementara di taman itu ada 2 pohon. Ada 2 pohon. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan kemudian pohon kehidupan. Ketika mereka sudah mengambil buahnya sebagai bukti pelanggaran akan perintah Tuhan, maka Allah menempatkan kerub. Kerub itu malaikat, Bapak Ibu. Kerubim. Menempatkan kerub-kerub di situ. Dengan pedang yang menyala-nyala, jangan sampai manusia yang jatuh dalam dosa itu sampai kepada pohon kehidupan. Sekarang kita masuk ya. Kita mulai mengerti nih. Ya. Allah menjadi pohon kehidupan. Artinya manusia yang jatuh dalam dosa tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Tidak mungkin kita bisa menghampiri Allah. Dengan usaha apapun tidak mungkin kita bisa menghampiri Allah. Ini doktrin dari Kristen itu memang beda, Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa kita menghampiri Allah tanpa ada yang bisa membuka tabir itu. Kerubim itu kalau di dalam Taman Eden ada pohon kehidupan dan kemudian ada kerubim yang menjaga. Tidak mungkin manusia bisa masuk ke dalam taman pohon kehidupan karena di situ ada kerubim yang memegang pedang yang bernyala-nyala. Dan sekarang Allah menjadi pohon kehidupan. Tidak mungkin saya bisa bertemu dengan Allah, tidak mungkin saya bisa berjumpa dengan Allah kalau tidak ada yang bisa mendobrak pembatas ini. Jadi sungguh hebat ini. Pengamsal mengatakan ia menjadi
pohon kehidupan. Bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai orang yang diberkati. Tapi masalahnya bagaimana saya bisa sampai kepada Allah sebagai pohon kehidupan kalau ada pembatas. Ada kerubim. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sampai kapanpun kita tidak akan bisa sampai ketemu dengan Tuhan. Kalau tabir pembatas itu tidak ada yang mampu membukanya. Baru kemudian saya disebut orang yang diberkati, saya disebut sebagai orang yang berbahagia kalau saya bisa memegang dia. Mari coba kita lihat. Jadi Allah sebagai pohon kehidupan itu punya dua arti, Bapak Ibu. Arti yang pertama, lambang kehidupan kekal sebagai anugerah Allah yang kemudian tidak mungkin didekati manusia karena dosa. Jadi konsep Allah tentang kehidupan kekal ini nyaris sia-sia, Bapak Ibu. Nyaris omong kosong, sia-sia dalam arti kata Allah sudah menetapkan bahwa manusia Adam dan Hawa itu hidup kekal, tinggal bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden, ya. Tentunya kalau dia tidak jatuh dalam dosa maka akan berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Berkembanglah engkau, penuhi bumi. Ya, dipenuhi oleh siapa? Dipenuhi oleh orang-orang manusia-manusia ilahi. Kenapa manusia ilahi? Karena kita punya nenek moyang Adam dan Hawa yang tidak jatuh dalam dosa. Ya, jadi berkembang. Sekarang keadaan itu hidup kekal yang Allah rancangkan kepada manusia hancur. Bapak Ibu bisa bayangkan, nyaris hidup kekal yang Allah rancangkan itu menjadi satu sia-sia, satu hal yang hanya sekedar mimpi kosong bagi kita. Kalau tidak ada yang mendobrak pembatas kerubim ini, kalau tidak ada yang mendobrak tabir pembatas antara Allah dengan manusia, semua manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Ya. Sampai Tuhan melenyapkan manusia dan hanya menyisakan berapa? Nuh dan keluarganya. Untuk membuat generasi baru lagi. Fungsinya untuk apa? Mengembalikan konsep hidup kekal yang Allah rancangkan itu supaya terjadi. Tapi kenyataannya, ya, tolong dibaca Kejadian. Tapi kenyataannya manusia semakin bertambah dosa. Ya, Kejadian 6. Ayat yang kelima. Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kita punya hati Bapak Ibu ya untuk bisa memahami artinya Tuhan. Ya, betapa pilunya hati Tuhan ketika manusia kecenderungan hatinya itu berbuat kejahatan. Sudah dirancangkan hidup kekal, seperti yang Bapak Ibu lihat ya di dalam Kejadian, pagi-pagi benar Adam dan Hawa kemudian bertemu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan.
satu hubungan yang istimewa, satu hubungan yang menarik, satu hubungan yang indah sekali. Bagaimana manusia yang diciptakan Tuhan punya relasi, punya hubungan yang begitu erat, intim dengan Allah. Tapi kemudian terpisahkan hal itu. Sehingga firman Tuhan berkata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi ini dan hal itu memilukan hatinya. Jadi ini adalah lambang bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan kekal yang tidak mungkin bisa diperoleh oleh manusia. Ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, karena hal itu kemudian menjadi mungkin. Gitu. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Karena dijaga beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala. Pohon kehidupan yang dijaga beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala ini adalah keselamatan yang tak mungkin menjadi kepastian bagi kita. Ya. Keselamatan yang tak mungkin kini menjadi satu kepastian milik kita. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Kristus mampu merobek di sini. Menghilangkan barrier ini. Menghilangkan penghalang ini. Ada banyak ayat di situ Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hanya oleh karena satu pribadi yang bernama Yesus. Ya, saya sebut Yesus karena dia 33,5 tahun berada di muka bumi, mengambil rupa yang sama dengan kita. Ya, sebelumnya dia adalah raja. Sebelumnya dia adalah Tuhan. Dan kematian Kristus itu membawa kepada kebangkitan yang memposisikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Roma 5 ayat 9 sampai 10 ini menjadikan kepastian bagi kita. Tolong dibaca Roma 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Roma 5 ayat 9 sampai dengan 10. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin Bapak Ibu. Ya, enggak ada yang mudah-mudahan. Keselamatan itu sebuah kepastian. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru saja, masih seteru ini, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih sekarang. Waktu kita berdosa saja diperdamaikan, apalagi sekarang kita sudah dibenarkan. Pasti diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tidak ada keraguan dalam kekristenan untuk berbicara mengenai keselamatan. Firman Tuhan katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dan kematian adalah keuntungan. Untung. Bukan menakutkan, bukan kerugian. Walaupun ada duka cita karena kita ditinggal oleh saudara kita, oleh orang terkasih kita, tetapi mereka yang dipanggil Tuhan itu mengalami keuntungan.
Jadi sekarang Bapak Ibu, Allah pohon kehidupan itu bisa kita pegang. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, sia-sia iman kita. Untuk apa kita percaya kepada Dia kalau kita tidak punya kepastian akan milik keselamatan itu? Tapi firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, sangat jelas berkata, kita memperoleh kepastian keselamatan oleh hidup Kristus. Artinya Kristus tidak hanya mati, tapi Kristus itu bangkit dan hidup. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi keselamatan bagi manusia itu tak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Ini menarik Bapak Ibu, supaya kita ini memahami setiap konteks perkataan Tuhan. Jadi orang kan selalu berkata begini, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya kan? Sering Bapak Ibu dengar gitu ya. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kemudian itu kita geser dengan perkara-perkara hidup kita. Kita kembali kepada perkara yang fisik. Waduh, nggak mungkin deh aku punya rumah. Tapi aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Padahal di dalam Alkitab, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin itu, konotasinya, korelasinya ditulis itu berbicara tentang keselamatan. Matius 19 ayat 23 sampai dengan 26. Matius 19 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita jangan terlalu paksa diri kita untuk kita masuk ke dalam area fisik, area materi, area yang terlihat. Ada orang berkata kan seperti tadi saya katakan, wah saya ingin punya mobil. Gitu. Kemudian orang itu berkata, itu tak mungkin, tidak mungkin. Tapi kemudian orang itu berkata, aku percaya apa yang tidak mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian menggeser perkara itu. Kalau saudara ingin punya mobil, saudara punya rumah, saudara ingin punya sepeda motor, saudara ingin punya hal yang bersifat fisik, segala sesuatu mungkin. Asal apa Pak Ferry? Segala sesuatu mungkin. Saudara ingin pergi ke Amerika misalkan, mau pergi ke mana gitu, mungkin nggak? Mungkin. Saya aja nggak kebayang loh. Bisa ke Israel itu saya tidak terbayang. Sudah tahu ceritanya ya, latar belakangnya sudah tahu. Jadi kalau kita punya ke satu keinginan, itu segala sesuatu pasti mungkin. Mungkin. Asal kita kerja keras, optimis, bukan pesimis. Tapi kalau perkara keselamatan itu suatu hal yang tidak mungkin karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga murid-murid itu berkata, lalu gemparlah orang-orang saat itu. Murid-murid itu gempar. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Ada yang diselamatkan. Kan begitu. Itu kan yang mustahil Bapak Ibu. Nggak bisa.
Tapi Tuhan katakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya. Jadi soal keselamatan itu harus kita hargai dari sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Cara kita menghormati perubahan dari tidak mungkin menjadi mungkin ini harus kita tunjukkan lewat kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Saya tadi cerita. Jadi almarhum Bapak Pendeta Filipus itu berjanji mau memberikan hadiah lah ya kepada 2 orang pendeta, yaitu Bu Nari sama Ibu Lukas. Dia berjanji mau membiayai 2 orang ini untuk pergi ke Israel jalan-jalan. Dengan berjalannya waktu sampai beliau meninggal. Janji itu didengar oleh istrinya. Dengan berjalannya waktu, kemudian sang istrinya itu Tante Louis ini berkata, iya, saya harus mewujudkan janjinya ini. Tapi 2 orang ini kan semakin hari semakin sepuh. Siapa yang dampingi? Siapa yang dampingi? Maka dipilihlah saya sama istri saya. Tiba-tiba saya dipanggil. Pak Rudi, Bu Rudi, segera bikin paspor. Ya. Ini Om dulu janji mau memberangkatkan Ibu Nari dan Ibu Lukas Sipora. Lukas. Tapi dengan rentang waktu yang panjang ya. Bayangkan kalau itu terjadi pada waktu beliau masih ada ya, mungkin saya tidak. Kok bisa? Kok bisa saya yang dipilih? Mungkin enggak? Mungkin. Karena saya nunjukkan hidup yang benar. Sekarang saya menjadi ketua yayasan. Mungkin enggak? Mungkin, karena saya tunjukkan hidup benar. Tapi di balik itu enggak boleh ada kemudian saya berkata kehebatan saya. Semua memang karena Tuhan. Tapi bagi manusia mungkin. Bapak Ibu pengen punya apa? Mungkin. Segala sesuatu mungkin Bapak Ibu. Tapi tentang keselamatan ini tidak bisa kita samakan gitu loh maksud saya. Ini enggak bisa. Ini betul-betul seperti blank gitu loh. Seperti pintu yang dikunci, seperti kegelapan yang tidak bisa kita lihat. Sehingga Tuhan Yesus katakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Sekali lagi konteksnya ini keselamatan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana kita bisa menghargai sesuatu hal yang sangat bernilai tinggi ini? Jangan hanya terkesima oleh kedahsyatan Allah yang Bapak Ibu hanya memberkati secara fisik. Wah, kagum aku, ya kagum. Tapi apakah kekaguman kita itu mengalahkan kekaguman akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Sampai-sampai Rasul Paulus menulis itu. Ya, kalau Bapak Ibu membaca dengan hati, ya, membaca dengan hati. Kerjakanlah keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Itu betul-betul kemudian dilanjutkan, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ayat itu kemudian berkata, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Artinya menempatkan keselamatan itu sebagai satu harta yang dulunya nggak mungkin kita dapatkan, tapi sekarang menjadi hal yang mungkin. Dalam bahasa aslinya itu philotemeomai. Philotemeomai itu berusaha dengan sungguh-sungguh, itu seperti nafsu besar, nafsu. Wah, gairah yang besar. Itu Rasul Paulus menulis seperti itu, Bapak. Sekarang keselamatan sudah ada di tangan kita. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Keselamatan sudah ada di tangan kita loh.
Tapi apakah kita barengi dengan kehidupan yang amburadul, dengan kehidupan yang tidak jelas arah, sementara kita pegang keselamatan itu? Jadi Allah itu pohon kehidupan yang tidak mungkin bisa kita hampiri karena ada kerup. Sekarang pembatas itu sudah dihancurkan. Jadi mengapa keselamatan itu mungkin? Kerup penjaga pohon kehidupan itu adalah tabir tirai pembatas antara manusia dengan Allah. Dan ternyata tabir itu terbelah dua dari atas ke bawah pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. 3 Injil mencatat hal itu, kecuali Injil Yohanes. 3 Injil itu mencatat, Matius, Markus, dan Lukas kemudian melihat tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu, kegelapan menguasai bumi pada saat itu dari jam 12 sampai dengan jam 3. Dalam kegelapan itulah kemudian tabir itu kemudian terbelah. Itu gambaran dari kerub yang menjaga Allah terbelah. Pembatas antara Allah dengan manusia sudah tidak ada lagi oleh karena kematian Kristus. Jadi tidak sederhana ketika Amsal berkata, ia menjadi pohon kehidupan dan berbahagialah orang yang bisa memegangnya. Sekarang kita bisa memegang karena pembatas itu sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan sebagai anugerah bukan hasil usaha. Ya. Ini penting sekali supaya kita tidak punya kesombongan menjadi orang Kristen. Saya diberkati Tuhan, saya menerima keselamatan. Kenapa? Karena saya bisa menunjukkan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang sungguh-sungguh itu adalah respon dari kita menerima keselamatan. Jangan dibalik, jangan karena saya hidup sungguh-sungguh maka saya menerima keselamatan. Saya terima keselamatan, kepastian keselamatan, maka saya hidup sungguh-sungguh untuk menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Aku sungguh-sungguh, aku setia, aku all out, aku melayani Tuhan begini. Supaya apa? Supaya aku selamat. Enggak. Ya, enggak. Sekali lagi kita tidak akan memperoleh keselamatan dengan usaha sesempurna mungkin. Tetapi keselamatan itu kita terima dan kemudian karena kita terima, kita menghargai keselamatan, maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh hidup baik di hadapan Tuhan. Jadi jangan salah, ayat ini berkata demikian. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ke-9. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 2 kali sampai 2 kali diulang Rasul Paulus supaya mengingatkan kepada mereka. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan jerih payahmu. Itu bukan pekerjaanmu. Tapi itu adalah anugerah Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian akhir ini saya ingin mengatakan ya bahwa lambang yang kedua pohon kehidupan itu adalah Allah sebagai sumber damai sejahtera, sumber sukacita kita. Amin. Ya, jadi selain pohon kehidupan itu berbicara mengenai hidup kekal, ketika kita sudah yakinkan diri kita bahwa keselamatan itu menjadi sesuatu hal milik kita yang pasti, maka kita penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Jadilah orang Kristen, jadilah anak-anak Tuhan yang hidup penuh dengan
sukacita dan damai sejahtera, karena keselamatan adalah milik kita yang pasti. Tuhan memberkati. Amin. Dan kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami ingin menaikkan pujian hormat bagi Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sudahkah kita memberikan penghormatan kepada harta yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Mari kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, buat segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami, buat semua keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam lembah kekelaman Engkau ada dan memegang kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Cukuplah itu sebagai kasih karunia bagi kami Tuhan. Kami tidak sendiri, tapi Engkau Tuhan Allah yang menyertai dan memberkati kami. Seperti pada pagi hari ini, kami sudah menaikkan pujian hormat bagi Engkau Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah.
Kami telah mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan, yang menguatkan, meneguhkan. Mungkin ada di antara kami yang meremehkan tentang keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dengan cara menunjukkan gaya hidup yang tidak sesuai sebagai orang yang memperoleh harta yang terindah dalam hidup ini. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang diberkati Tuhan, sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, maka kami pulang pun di dalam berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa, ya Bapa, kiranya Engkau Allah yang Maha Kuasa memberkati anak-anak-Mu ini dalam rumah tangga. Kau berkati Tuhan. Dalam usaha pekerjaannya Kau berkati Tuhan. Yang tengah dalam keadaan jalan buntu, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kemenangan untuk setiap pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau berjanji, Engkau tidak akan meninggalkan mereka, tapi Engkau akan memberikan kemenangan bagi mereka. Bapa, terima kasih, kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau berkati dalam keluarganya, anak-anak-Mu ini Tuhan, bahkan keluarga besar, diberkati Tuhan. Anak cucu menantu dimanapun berada, diberkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan.